Yesus tak pernah jauh darimu. Salam, selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga. Semoga keadaan kita semua sehat dan selamat di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengawali ibadah ini dengan bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Ria nomor 11, kita pujikan satu kali saja, datang ke hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Anggarkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Kita masuk dalam panggilan ibadah. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362. Kita pujikan ayat yang pertama. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan kita yang terambil dari kitab 2 Tawarikh 20. Kita baca ayat yang ke-5 sampai 12. Tetapi sebelum kita membaca dan menggumuli firman Tuhan,
Mari kita berdoa mohon terang dan bimbingan Tuhan. Kita satu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, karena atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, Engkau masih memberikan kami kesehatan dan keselamatan sehingga kami boleh menjalani kehidupan hingga sampai saat ini. Terlebih saat ini Tuhan, Engkau kembali satukan kami di dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Kiranya Tuhan tuntun di dalam kami akan membaca, merenungkan, dan mengumuli sabda firman-Mu. Sehingga apa yang kami dengarkan Tuhan boleh menjadikan pedoman dalam hidup kami dan kami boleh menjalankan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga tidak menghalangi kami di dalam menggumuli sabda-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 2 Tawarik 20 ayat 5-12. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah-Mu ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepada-Mu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju padamu. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, menggumuli, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, tema renungan kita sore hari ini adalah berani. Berani adalah atau berani mempunyai arti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Kita semua sebagai manusia pasti memiliki keberanian, dan keberanian tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk. Ada orang yang berani berbicara di muka umum. Ada orang yang berani berjalan di tempat yang sepi atau angker. Ada yang berani melakukan hal-hal yang ekstrim.
yang sebagian orang menganggap bahwa hal itu sangat menakutkan. Tetapi, pernahkah kita menyadari pentingnya berani memutuskan untuk menyerahkan hidup sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan? Terlebih ketika kita menghadapi masalah yang membuat kita merasa khawatir. Khawatir terhadap keberlangsungan hidup kita dan keluarga kita. Kekhawatiran keadaan sakit yang tidak kunjung sembuh. Kekhawatiran tentang perekonomian yang tak kunjung membaik. Kekhawatiran tentang anak-anak yang selalu membuat orang tua kesal, dan banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang membuat kita merasa tidak nyaman di dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan sebagian manusia sering menyalahkan Tuhan tentang keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Tuhan yang tidak adil, Tuhan yang tidak sayang, dan cacian-cacian yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Padahal kalau kita berpikir dengan rendah hati, di saat itulah keberanian kita untuk menyerahkan keberadaan kita kepada Tuhan sedang diuji. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang terkasih. Ya, memang Tuhan punya cara tersendiri yang terbaik untuk menolong kita. Yang terkadang kita sebagai manusia tidak mau terima akan cara Tuhan, karena tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan punya sesuatu, karena dengan caranya Tuhan menginginkan ketekunan kita dan penyerahan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhan sangat mengetahui apa dan kapan kita memerlukan semuanya itu. Dan melalui bacaan kita pada sore hari ini, Yosafat mengajarkan kepada kita mengenai keberanian untuk menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Meskipun Yosafat tidak mengetahui bagaimana cara Tuhan dalam menolongnya, tetapi Yosafat mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Demikian juga kita, di dalam menjalani hidup berkeluarga, haruslah kita sadari bahwa tidak ada keluarga yang tidak mengalami permasalahan. Setiap keluarga memikul salibnya sendiri. Yang tidak sama antara satu keluarga dan keluarga yang lain. Sekarang yang ada adalah bagaimana kita memiliki keberanian. Kita berani untuk percaya dan mempercayakan dinamika kehidupan kita dan keluarga kita yang penuh tantangan dan tetap berpegang erat pada tangan kasih Tuhan Yesus tanpa ada keraguan. Dan akhirnya, Bapak Ibu, beranilah untuk menerima pertolongan Tuhan dengan caranya. Amin.
Kita akan bersama-sama menyerahkan ungkapan syukur melalui persembahan yang sudah kita siapkan dengan dasar firman Tuhan dari kitab Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dan pengumpulan persembahan diiringi dengan nyanyian dari Kidung Ria nomor 91, kita pujikan ayat 1. Sungguh ku bangga. Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada sore hari ini yang semakin memperkuat iman percaya kami untuk lebih berani menyerahkan pergumulan hidup kami tanpa ada keraguan dan kekhawatiran. Tuhan, pada saat sore hari ini kami bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit. Kiranya Tuhan berkati dan kesembuhan, sehingga mereka senantiasa bersukacita, karena apa yang mereka dapat adalah dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, kami baru saja mengumpulkan persembahan yang kami menyadari Bapa, persembahan yang tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi kami percaya Engkau mau menerima dan menyucikan serta memberkati persembahan kami, sehingga boleh menjadikan berkat bagi gereja kami di GKJW Ampel Gading. Tuhan Yesus, kami tidak bosan untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini masih berusaha untuk menangani penyakit dari virus COVID-19 yang masih meresahkan masyarakat dan penduduk Indonesia. Kiranya Tuhan segera singkirkan dan lenyapkan, sehingga penyakit ini segera hilang dari muka bumi ini. Dan kami sebagai penduduk Indonesia maupun dunia dapat menjalani kehidupan dengan sempurna seperti pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan kami, dan kami menyerahkan seutuhnya kehidupan kami Tuhan hanya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat
nomor 369A, kita pujikan ayat 1 untuk mengakhiri ibadah keluarga pada sore hari ini. Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Ku tak sesat karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Berseru dan memanggil namanya,